Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Kartika dari Fakultas Ilmu Keislaman, Program Studi Pendidikan Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Bandung. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai aspirasi dalam pendidikan. Sebagai seorang pendidik, sudah selayaknya bagi kita untuk meneladani pribadi Rasulullah. Kita pantut mencontoh cara atau metode beliau dalam pendidikan sehingga mampu menciptakan kader-kader yang luar biasa, sangat berpengaruh dalam sejarah peradaban hidup umat manusia. Seperti sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan masih banyak sahabat-sahabat yang lainnya. Semuanya beliau lakukan semata-mata hanya untuk ibadah, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada akhirnya dari semua rasa dan niat-niat itu terbayar dengan berbagai macam-macam pujian dan penghargaan yang beliau dapatkan. Bahkan dari kaum-kaum yang pada awalnya memusuhi dan membencinya, justru sekarang tidak sedikit dari kalangan mereka banyak yang menjadi seorang mualaf. Bahkan banyak yang berbondong-bondong untuk memasuki atau berpindah ke ajaran Nabi Muhammad, yakni ajaran Islam. Karena mungkin hati mereka bergetar ketika melihat akhlak Rasulullah yang begitu mulia. Coba kita bayangkan alangkah indahnya hidup ini jika mempunyai niat lillah dalam rutinitas keseharian kita. Mungkin sudah tidak akan ada lagi yang namanya pertengkaran atau percekcokan sesama manusia, karena sudah paham ilmu agama yang sesungguhnya itu seperti apa, ajaran Islam itu yang sesungguhnya seperti apa. Namun perlu kita ketahui bersama bahwa di balik hal itu tidak sedikit pula godaan dan cobaan yang menerpa kepada Nabi Muhammad SAW. Dari mulai hinaan sampai kekerasan sudah sering beliau rasakan, dan mungkin sudah tidak aneh lagi baginya dengan hal seperti itu. Namun terkadang yang selalu menjadi pertanyaan ialah bagaimana mungkin setiap perkataan atau perilaku yang diterima olehnya itu beliau balas hanya dengan ucapan doa, atau beliau balas hanya dengan mendoakannya. Dengan ucapan dan doa yang diberikan olehnya, mungkin harapan beliau ketika orang lain yang berbuat demikian agar beliau cukup dengan mendoakan supaya orang tersebut menjadi pribadi atau hamba yang lebih baik lagi. Sungguh kita selaku umatnya mungkin tidak akan sanggup atau tidak akan mampu untuk mengamalkannya dalam kehidupan, khususnya pada zaman sekarang ini. Sahabat, coba kita tengok atau bandingkan dengan situasi pendidikan sekarang, yang mana para pendidik itu tidak sedikit dari mereka yang bekerja, namun niat lilahnya entah kemana. Bahkan mungkin mereka mengajar pun hanya sebagai profesi saja, tanpa menerapkan konsep pendidikan Islam yang sebenarnya itu seperti apa. Karena konsep ajaran Islam dalam pendidikan itu sangat luas, tidak hanya meliputi pendidikan jasmani dan ruhaninya saja. Namun puncak dari pendidikan itu sendiri ialah akhlakul karimah, terbentuknya akhlak yang baik, akhlak mulia, yakni akhlak Al-Quran. Kemudian jika kita lihat untuk kondisi sekarang, khususnya kondisi COVID-19, para pendidik dituntut untuk lebih kreatif lagi agar dapat memunculkan inovasi-inovasi pendidikan untuk permasalahan yang sedang kita hadapi. Karena sangat tidak mungkin jika kita harus memberhentikan proses pendidikan. Entah negara ini akan menjadi seperti apa jika penghuninya saja sudah tidak berpendidikan. Naudzubillah. Sahabat semua, mari kita renungkan bersama untuk
mengatasi kondisi pembelajaran seperti ini. Kita harus membuktikan bahwa pendidikan ajaran Islam itu akan kembali jaya, akan dapat memberikan solusi bagi umat, bagi bangsa dan bagi negara. Mari kita sama-sama kembalikan ajaran suci Al-Quran dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hanya dengan cara itu untuk kita meraih kesuksesan, baik kesuksesan dunia maupun kesuksesan di akhirat kelak. Marilah kita terus bersama, marilah kita terus berbenah untuk meneladani pribadi Rasulullah, manusia yang paling mulia di alam semesta ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.